Woi, selamat malam semuanya. Malam banget ya. Siapa yang buat jadwal tadi ya? Oke, saya ulang lagi ya salamnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ribu sih. Selamat malam semuanya. Ada yang bawa cewek di sini? Ada ya? Di friendzone tapi? Enggak. Di sini ada yang sering datang live di Discord? Ya, lumayan ya. Live langsung sekarang kita. Oke, tanpa berlama-lama ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang datang ke sini semuanya. Tanpa kalian, kita bukan siapa-siapa di sini. Community is everything for us. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Karena jamnya ini udah malam. Dan saya tahu banyak teman-teman yang menunaikan ya ibadah puasa, sedang puasa. Tapi antusiasmenya sangat luar biasa. Dan besok pun harus mudik ya sebenarnya teman-teman. Jadi apresiasi buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman owner-owner exchange yang sudah menyempatkan waktu di sini. Juga tadi ada banyak owner dari Holy Wings. Dan spesial terima kasih buat sahabat saya, Bro Timothy. Karena tanpa beliau ini kita semua tidak ada di sini ya. Jadi apresiasi sebesar-besarnya buat Bro Timothy. 23 tahun ya beli Sena ya. Saya 23 tahun ngapain ya? Oh ingat saya beli Shiba Inu dulu ya. Akhirnya saya di sini ya. Itulah mengapa saya bilang gak impossible untuk jadi saya. Every single of you guys ya. Itulah kenapa saya udah pakai nama asli sekarang. Kalian semuanya bisa di sini ya. Kalian mungkin menggantikan saya di sini. Jadi apa yang saya ungkapkan semoga bisa menjadi ilmu baik untuk teman-teman semua terapkan. So tanpa berlama-lama lagi silahkan di roll untuk slide-nya. Akan sangat cepat ya hari ini karena sudah malam. Kita akan bahas outlook yang udah kita ungkapkan di event terakhir, New World Order. Ada yang datang semuanya. Dari event itu, apa aja yang udah kejadian? Semuanya hampir kejadian ya. Jadi kalau ada yang tanya, ini acara apa sih kok cuman webinar-webinar? Gak ada entertainment lain, gak ada sulap ya. Tapi kita sulapnya pakai mikrofon di sini ya. Jadi next, kita lihat hal-hal yang memang terjadi di tahun 2024 ini yang udah kita prediksi bahkan dari tahun lalu. Bahkan dari event terakhir ya, secara gamblang kita ucapkan akan terjadi. Pertama, Bitcoin Spot ETF terjadi sesuai prediksi kita kapan tahun lalu pasti di-approve. Dan ETF akan memberikan flow yang besar, peningkatan harga puluhan persen dari Bitcoin. Dan itu terjadi. Sudah puluhan persen Bitcoin naik setelah ETF di-approve di 10 Januari 2024. Apple Vision Pro kita ungkapkan akan menjadi katalis besar di tahun 2024. Dan itu juga terjadi. Sekarang, dua katalis besar, Bitcoin halving, dan juga pemilu di US di tahun 2024. Yang mana dua-duanya memberikan positif impact ke Bitcoin 1 tahun sebelum halving, 1 tahun sebelum US election, harga Bitcoin selalu naik. 1 tahun setelah halving, 1 tahun setelah election, harga Bitcoin juga selalu naik. Every single time. Begitupun seluruh market crypto. Jadi this is your chance, ya, do your own math. Kalau misalkan ada 7 kejadian berulang terus hujan tiap hari ke-8 itu pasti hujan. Itu kenapa kita sangat gambling, sangat conviction tinggi ya. This is gonna be up only for everything. Next. Sudah ramalkan ETF dari tahun lalu dan secara data
Bisa teman-teman lihat ya di sini, di mana ETF membawa inflow yang sangat besar, bahkan sampai 11,4 billion inflow dari ETF itu sendiri. Yang mana total holdings Bitcoin di ETF itu mencapai 57 billion. It's a very big money, jembatan dari TradFi masuk ke crypto. Next. Sekarang Grayscale merupakan perusahaan dengan holding ETF Bitcoin terbesar. Yang mana dalam satu hari, ya, inflow-nya itu bisa mencapai 500 juta US dollar sampai 1 billion US dollar. Jadi it's a very big money that every single ETF yang di-approve dari industri aeroplane, dari industri property, dari industri bonds, algae culture, semua selalu mengalami kenaikan. Dan ini juga memberikan impact yang positif ke Bitcoin. Next. Nah, kalau kita lihat, ini secara statistik ya, kita melihat volume daily dari Bitcoin itu meningkat spiking dengan sangat tinggi. Terakhir kali setinggi ini, yaitu adalah ketika bull market di 2021. So, the ETF creating a big momentum for crypto market. Dan kita lihat ya, open interest dan funding rate selalu meningkat dengan signifikan. Karena banyaknya spekulan yang masuk ke market. Volume gede. Bahkan kalian only trade Bitcoin di tahun ini, saya bilang itu bisa menjadi return terbaik. Next. Nah, di sini bukan hanya volume dari Bitcoin yang meningkat, tapi juga volume dari USDT. Every single person in this planet is exchanging ya fiat mereka ke USDT buat dibeliin Bitcoin semuanya. Dan spiking ini terakhir terjadi ketika bull market 2021. Jadi ini rasanya 2021 all over again. Ya, deja vu seperti kenaikan di 2021. Bahkan 3 pair utama dari Bitcoin, di pair Euro, JPY dan juga USD ini mengalami kenaikan yang signifikan dan eksponensial. Ya, rupiah nggak masuk ya, karena mungkin kecil volume di sini. Tapi akademi kripto, bukan akademi kripto ya. Indonesia ini adalah negara paling cuan ya di Asia ya, kriptonya ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Ada yang nggak cuan tapi. Ada yang nggak cuan. Nggak apa-apa, jujur aja ya. Nggak bakal di roasting ya. Next. Kita bahas lagi ya, yang paling happening di Q1 2024. Yang udah kita ungkapkan bahkan dari tahun lalu. Next. Spatial computing ya. Menjadi industri yang paling diminati di market crypto di Q1. Bahkan CAGR dari spatial computing itu mencapai 18,3% dalam 1 tahun. Dan salah satu ya terbesar ya di spatial computing yaitu adalah RNDR atau render. Itu dari call kita mengalami kenaikan 304%. Angkat tangan nih yang beli render siapa? Cuman sedikit ya. Oh, volumenya juga nggak matters ya, angkat tangan semua pun ya. Bercanda ya. Jadi ketularan Timothy ini ya, suka ngerosting ya. Next. Oke, lanjut lagi. Seperti yang kita ungkapkan di tahun lalu, yaitu AI. Di Q1 kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, di mana ada berita ChatGPT launching Sora dan juga berita Nvidia. Bahkan kita ungkapkan Q1 akan jadi AI. Bahkan ini lonjakan AI-nya ya. Trading volume itu jauh lebih tinggi di Q1 2024 daripada Q1 2023. Itu adalah suatu pola yang kita pelajari every single time. Naratif itu selalu berulang. Dan itu terjadi, di mana BitTensor menjadi token AI nomor 1 yang mengalami kenaikan paling tinggi di Q1 2024. X. Pasti teman-teman ngomong nih ya, ini kok nggak pernah koreksi Bitcoin. Q1 up only. Spatial computing naik. Artificial intelligence naik. Ini kira-kira Q2 ini gimana? Ya, pasti banyak yang bertanya-tanya. Next. Terakhir, kita ungkapkan di event New World Order
market itu di keadaan public participation fase kedua. Dan sekarang market ini menuju ya exit phase atau fase kelebihan. Artinya apa ya? Mulai nggak nyaman ya, tukang sayur ngomongin Bitcoin ya, barista ngomongin Bitcoin. Ya, hampir semua orang ya, teman-temanmu SMA yang ngomongin Bitcoin ya, gurumu, tantemu, itu akan membawa kita ke exit phase ya, fase kelebihan. Lalu apa yang terjadi setelah kelebihan? Pasti market ini akan jenuh. Para smart money mereka membeli ketika akumulasi. Ketika semua orang calling lower di 2022 itu mereka akumulasi terus. Dan sekarang hampir semua smart money mulai promoting Bitcoin. JP Morgan, BlackRock, Vanguard, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda kita sudah memasuki fase yang kelebihan. Sehingga next, cepat atau lambat koreksi itu pasti terjadi. Tapi ingat, koreksi itu bukan hal yang buruk. Tanpa adanya koreksi, market itu nggak akan sehat. Ya, next. Nah, apa yang membuat kira-kira kita ada bau-bau ya koreksi? Karena kalau kita lihat RSI di monthly Bitcoin, selalu terjadi koreksi ketika di angka 90 dan juga 95. Sekarang 75. Jadi kita secara RSI masih punya sekitar 20 poin di monthly ya untuk pushing. One last push. Dan juga setelah itu mungkin akan ada fase distribusi. Tapi ingat, altcoin dan semuanya itu akan berterbangan ketika kita di fase distribusi dari Bitcoin. Pertama, ya market cap trendline secara logaritmik kita ada di warna merah. Kalau misalkan berhasil tembus merah, kita shoot up for the sky. Risk level ada di 0,7. Ya, tiap di 1 itu selalu mengalami koreksi. Short term bubble risk. Ini sudah mau merah ya, sekarang kuning. Dan terakhir, minor flow to exchange. Terakhir, itu masih 10.000 per bulan. Ketika kita di New World Order, sekarang 50.000 Bitcoin setiap bulan dimasukkan oleh para miner ke exchange. Mau diapain? Dijual. Cepat atau lambat, koreksi pasti terjadi. Next. Tapi secara price action, saya lebih percaya harga, karena saya lihatnya pakai mata ya. On-chain mungkin di belakang ya, type of iceberg. Tapi kita lihat harganya Bitcoin sekarang. Itu ada chance kita mengalami yang namanya fase price discovery. Next. Apa itu fase price discovery? Yaitu adalah keadaan ketika Bitcoin udah boost harga sebelumnya. Sehingga nggak ada angka yang bisa membatasi Bitcoin itu harus dijual di sini. Itulah kenapa harganya bisa semakin mahal. Kalau kemarin, oke, 69.000 mahal. Saya akan jual di sini. Karena sebelumnya ada orang jual di 69.000. Tapi ketika 69.000 itu sudah ditembus, gak ada lagi yang bilang, oh ini mahal di 69.000. Gak ada, karena udah break. Bahkan bisa ke 100.000, ke 200.000, and so on. Karena kalau kita lihat, harganya persis dengan ketika di tahun 2020. Triple tap. Tahun 2017. Start garis tembus, dan Bitcoin shoot up for the sky. Naik 200% lebih ya dari situ. Naik 394%. Dan sekarang kita di keadaan yang sama. Price discovery. Next. Dan for the first time in forever, Bitcoin candle monthly-nya closing bullish 7 kali berturut-turut ya. Jadi angka keberuntungan nih ya, 7 ya. Ronaldo ya. Ada yang ngefans Ronaldo di sini? Ada? Ya, saya cuma mau bilang ya, Messi lebih bagus ya. Enggak, dua-duanya good ya. Yang dua-duanya good juga siapa juga ya? Di kripto, ya mungkin saya sama Timothy mungkin ya. Sombong dikit ya. Oke, next. Nah, ada kemungkinan ya kita tembus garis P-cycle top. Yang mana setiap kali kita tembus di sini, ya ini mau nggak mau diakui ya, hampir setiap resistance itu ada chance kita untuk tembus. So this is make it or break it moment. Tapi secara price action, kita bisa pastikan
70% kita akan mengalami kenaikan untuk tahun ini. Next. Kita lihat ya, secara harga patternnya sama dengan tahun 2020. Bahwa ada konsolidasi selama 1094 hari. Sama persis dengan yang terjadi di sekarang. All time high. Kemudian harga sideways selama 1094 hari. Dan sekarang all time high 2021. Konsolidasi lagi 1094 hari. Dan harga sekarang mengalami breakout. Jadi ini secara pattern, secara pola, secara price action, secara data, it's 2021 all over again for Bitcoin. Next. Sebenarnya ini sampai mana? Ya, kalau kita lihat ya, MVRV band, ada chance ya kita ke area hampir 90.000. Stock to flow juga ada di area yang mana kita masih aman untuk bergerak ya Bitcoin untuk saat ini. Next. Dan di tahun 2024 ada potensi ya DXY, the dollar index, ini masih ada chance untuk mengalami penurunan. Karena dia udah back to range ya, dan ada potensi dia retest di trend line yang ada di monthly charting. So DXY ya gonna slowing down and Bitcoin gonna pump for this year. Next. Nah, pasti timbul pertanyaan ya. Kira-kira masih ada nggak alt season ya? Karena teman-teman ini attack jam terus ya biasanya ya. Tanya ya, sudah waktunya atau belum ini alt season ya? Next. Saya bisa memastikan ya, selling pressure Bitcoin itu bukan di 100.000. Tapi di 90.000. Karena semua on-chain data mengatakan selling pressure akan ada di 88.000. Dan secara price action, retracement Fibonacci 1618-nya itu di 90.000. Jadi orang-orang biasanya nunggu 100.000 ya. Saya 100.000 akan jual Bitcoin. 90.000 koreksi. Saya akan jual Dogecoin di $1. 0,7 koreksi. Angka psikologis seringkali tidak terjadi. Karena dunia itu tidak bekerja seperti yang kita mau. Ya. Jadi mungkin, yang nggak mungkin ya. Selling pressure Bitcoin itu akan ada di 90.000. Next. Tapi tetap koreksi ya, itu bukan cycle top. Karena kita masih percaya 4-year cycle top di tahun 2025. Jadi koreksi kapanpun, koreksi berapapun, ketika belum 2025, beli. Altcoin, belum altcoin season, beli. Bahkan sekarang, Polychain Capital, I1 ini, Bitcoin dan juga Ethereum-nya udah mulai dijual. Mereka membeli altcoin, terutama altcoin DeFi. Karena mereka tahu flow selanjutnya itu adalah altcoin. Ya. Tapi banyak teman-teman yang masih takut. Ya lihat harganya ya. Sama ya, saya takut juga. Tapi beli. Ya. Saya takut ya. Ngecek HP, wah turun nih. Saya takut. Tapi saya beli. Kalau kamu takut, tapi kamu nggak beli, itu kamu jangan di sini. Ya. Mending cari tempat lain ya. Karena kripto hanya reward mereka yang berani. Terutama berani mengambil keputusan dan juga risiko. Next. Bitcoin dominance masih sideways, masih konsolidasi. Tapi kita lihat Q1, special computing dan AI mengalami kenaikan. Jadi indikator ini sebenarnya kurang relatif relevan sebenarnya untuk sekarang. Tapi ya tetap ya dipakai aja lah ya. Tapi altcoin bisa tetap mengalami kenaikan ketika kita memilih naratif yang tepat. Meskipun Bitcoin dominant ini tidak mengalami penurunan atau belum mengalami penurunan seperti yang kita proyeksikan. Tapi Q1 buktinya AI dan special computing juga terjadi. Bahkan sekarang RWA yang naratif kalendernya udah kita tulis dari tahun lalu itu terjadi persis sebelum mulai di Q2. Bahkan banyak yang tanya ya, apakah kita punya direct connection ke BlackRock? Gak ada ya. Batu hitam. Gak ada ya. Ya adanya batu akik biasanya. Next. Nah, total 3, ini ada chance untuk ke area 1,65 triliun. Dimana kita call, ya saat itu masih ada di harga ratusan billion ya. Lebih tepatnya di 650 ya.
udah hit ya targetnya. Kita bahkan call ketika masih di 400-an. Ada chance ke 1,65 triliun. Itu bisa dilihat ya, volume masuk altcoin di Q1 2024 mengalami kenaikan. Ya bahkan venture capital sudah profit gila-gilaan Q1 2024. X. Dan banyak indikator on-chain yang mengatakan bahwa ini waktunya untuk membeli altcoin. Semua indikator mengatakan ini waktunya beli altcoin. Bahkan indikator ini mengungkapkan ya, sell your house and buy altcoin. Ya. Kalau belum punya rumah, apa bang yang dijual? Jual mobil mungkin ya. Jual HP ya, jangan ya, bercanda ya. Jadi tetap gunakan dana yang dingin, teman-teman. Bukan uangnya yang di kulkas ya, tapi biasanya gini ya, kalau nggak pakai uang dingin, selalu pamer cerita kesedihan ya. Dan selalu dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Di sini saya mau sedikit cerita, bukan maksud mengganggu teman-teman. Kamu mengganggu ya. Time out 1 minggu. Ya itulah pentingnya ya, selalu pakai uang yang dingin. Ya. Next. Dan kalau kita lihat ya, top 3 performance di market, bahkan ini top 1 ya, top 1 yang paling perform di market, itu adalah 3 naratif terbesar. Bukan top 10, bukan top 20, bukan Bitcoin, tapi 3 naratif yang paling diminati di market. Bahwa kemarin Q1, meme, AI, dan juga beberapa spatial computing. Karena kita ungkapkan meme akan terjadi all year round ya, all season round. Meme itu selalu tidak bisa diprediksi ya, flow dan juga pergerakannya. X. Nah, ini secara on-chain, sekarang yang nilai ya, jenuh itu adalah AI, di mana naratif itu hanya terjadi 4 bulan ya. Setelah itu cash out. Ya. Datang masuk, jual, profit, cash out. Rotasikan ke yang lain. Dan di sini RWA dan juga privacy, cyber security itu sudah mulai ancang-ancang untuk naratif di tahun 2024 ini. Itu akan terjadi sesuai dengan prediksi. Nah, naratif kalender yang ditulis dari tahun yang lalu. Next. Saya timbul pertanyaan ya. Saya sebelum pertanyaan sudah saya jawab ya. Alt season sekarang ini tidak akan se-hot ya tahun 2021. Dan dropnya Bitcoin dominance ini diprediksi hanya sekitar 20-25%. Kenapa demikian? Next. Ya. Kalau kita lihat ketika tahun 2021 itu ada pandemi COVID-19. Ada bantuan insentif uang dari pemerintah. Dan data menunjukkan 1/10 yang diberikan oleh dana insentif ini mereka belikan kripto. Ya. Jadi 1/10 ya, 10% orang ini dikasih duit dibeliin kripto. Dan orang-orang nggak ada aktivitas ya. Semua di rumah. Bahkan ada statistik yang mengungkapkan kalau COVID naik, kripto naik. Apa kita berharap COVID itu semua? Ya udah nggak, bener nggak pakai masker ini. Biar naik kriptonya ya. Ya bercanda. X. Sekarang trading altcoin ini nggak segampang itu ya. Ada yang bilang ya, kalau bull market ya gampang. Kok salah terus tapi ya, kelikuidasi terus. Karena sekarang ini nggak gampang kayak dulu ya. 2018 merem ya, cherry picking. Semua naik. Sekarang udah ada berapa puluh ribu altcoin ya. Harus ada skill set khusus. Yang mana kalau nggak bakal bisa grow. Nggak semua altcoin naik ya. Nggak segampang itu. Dan di sini ya, scam itu juga semakin banyak seiring berkembangnya teknologi blockchain. X. Tahun ini tetap ada sisi positif untuk altcoin karena beberapa data ini. X. Ya, pertama, volume altcoin
sekarang Q1 2024 ini mulai mengejar Bitcoin. Jadi awalnya lagging. Tapi karena para venture capital, smart money ini sekarang mulai masuk ke altcoin, jadinya volumenya altcoin ini juga catching up. Dan kalau kita lihat DEX trading, semua DEX ini mengalami peningkatan volume. Karena mereka ya, para pemain besar ini nggak pernah pakai checks ketika mereka membeli altcoin. Beli undo nggak dari Bybit, nggak dari Binance, pasti dari DEX. Karena mereka nggak ingin di-track activity-nya. Itulah kenapa banyak gunakan ya on-chain platform seperti Arkham, Dune Analytics, dan lain sebagainya untuk follow wallet dari para smart money. Next. Di tahun ini yang membuat berbeda, karena biasanya itu kan kita masih business to consumer. Tapi tahun ini yang jadi seru, yaitu adalah para institusi dan juga para negara-negara ini sudah mulai masuk di kripto. Dan akhir tahun ini, hampir semua deadline CBDC terjadi. Jadi CBDC akan menjadi naratif yang besar untuk tahun 2024 ini. Next. Kata pencarian altcoin akhirnya bangun lagi di Google Search. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa keyword altcoin ini mengalami kenaikan yang spiking sama seperti 2021 yang lalu. Jadi ada tanda-tanda mereka ini mulai memasukkan uang mereka ke altcoin. Dan yang terakhir, Ethereum, queen of altcoin. Ada chance ya, spot ETF-nya akan disetujui di tahun 2024. Dan kemarin update dari Denkun itu juga sukses untuk Ethereum. Jadi ini akan menjadi tahun yang bullish untuk market altcoin. Next. Ini ngomong-ngomong masalah Ethereum ya. Saya suka pertanyaan-pertanyaan klasik ya ditanyakan ya. Bang, progress layer tuh gimana bang? Nah, saya tahu arahmu kemana ya. Berhenti basa-basi ya. Bang, block layer tuh masih boleh nggak bang? Nggak boleh, jual aja semuanya. X. Secara price action, Ethereum hampir bisa dipastikan all time high di tahun ini. Dan untuk tahun depan, ya ada target ya, Ethereum ini bakal ke 6.900 atau ke 7.000. Itu adalah target ketika Ethereum berhasil break all time high-nya secara teknikal. Next. Ethereum ini merupakan aset yang sangat underperform. Dan kalau teman-teman lihat, semua layer 2 ini sekarang masih tiarap. Ya. Masih tidur. Masih underperform. Padahal ya, ini secara on-chain, Ethereum dan juga berbagai layer 2 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang paling parah ya, ada impostor ya namanya Solana ya. Yang ketika dibandingkan dengan Ethereum, ini merusak performanya Ethereum ya. Bahkan ini bisa dilihat ya. Ethereum selama tahun 2023 ini dropping ketika dibandingkan dengan Solana. Bahkan ini yang lebih parah ya. ETF approval dari Bitcoin. Ethereum mulai bangkit sedikit. Mulai sejajar dengan Solana. Tapi malah setelah Denkun update ini malah turun lagi. Ya. Jadi yang tanya, layer 2 kok nggak naik bang? Salahin Solana ya. Oke, next. Tapi ingat ya teman-teman, harga pasar itu beda dengan intrinsic value-nya. Karena semua yang berkilau itu belum tentu emas ya. Karena teman-teman harus cari diamonds in the rough ya. Harus cari ya yang terbaik. Seperti saya cari istri saya. Mana istri saya? Di sini. Tepuk tangan buat istri saya ya. Modal kriptonya patungan. Hasilnya tapi 100% ke istri saya sekarang. Ya, next. Secara on-chain, Ethereum volume-nya naik. Jadi active user juga naik. Jadi ini adalah pertanda ya. Pertanda bahwa Ethereum akan mulai catching up dan semua layer 2 ini akan catching up. Bahkan FanHack ini mengungkapkan sektor layer 2 aja ya, ini akan 1 triliun US dollar di tahun 2030. Bahkan lebih besar ya daripada Ethereum itu sendiri untuk sekarang. Targetnya ya di tahun 2030. Ya mungkin FanHack juga nyangkut di Manta ya.
Next. Karena kalau kita lihat ya, secara fee, semua layer 2 ini mengalami penurunan fee ya, karena efisiensi dari Dencun update ini sudah bagus ya untuk berbagai proyek layer 2. Dan juga DEX chain volume untuk berbagai project layer 2 ini mulai meningkat. Orang mulai menggunakan layer 2 ya. Tapi secara harga ya, karena harga nggak bisa disamain dengan intrinsic value-nya. Next. Ethereum setelah Dencun update, revenue dan fee-nya ini jadi lebih bagus ya. Revenue meningkat. Tapi harus kita pahami ya di sini, harganya pasti akan mengikuti. Karena ini on-chain yang berbicara. Next. Dan di sini ya, semua project layer 2 mengalami peningkatan revenue di bulan ini ya. Di bulan Maret ya, setelah Dencun update. Pertama, OP mengalami peningkatan revenue. Ketiga, ARB mengalami peningkatan revenue. Keempat, Matic mengalami peningkatan revenue. Dan terakhir, ya, bisa dibaca apa? Yang teriak paling kenceng nyangkut ya. Mantap ya. Prof, mantap gimana Prof? Ya? Di sini ada yang beli mantap. Siapa yang beli? Angkat tangan semuanya. Oke. Pertanyaannya diganti. Siapa yang cut loss mantap? Siapa? Ayo siapa? Enggak. Kita tandai yang cut loss mata diajar di tempat ya. Ada yang pakai t-shirt itu tadi di sini ya. Nanti ketemu saya setelah ini ya. Saya minta satu ya, t-shirtnya. Oke, next. Layer 2 undervalue dan memiliki chance menjadi sektor yang cemerlang di tahun 2024. Next. RWA juga akan menjadi the next big things di Q2 ini. Jadi ada beberapa yang retrace bisa menjadi potensi untuk kita membeli sekarang. Next. Pertumbuhan secara on-chain RWA juga sangat meningkat. Masih 164.000 ya unique address. Dan ini saya yakin akan terus mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2024 ini. Next. Ya, on-chain data semua RWA juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi ini adalah chance ya. Karena semua sektor seperti yang diungkapkan oleh Pak Niko tadi, arahnya akan ke RWA. Karena teknologi tokenisasi itu sangat besar nilai dan juga value-nya di dunia nyata. Next. Padahal RWA ini kalau kita lihat ya, year to date-nya performanya ini masih kalah dengan Bitcoin. Sehingga masih belum sejajar ya, bahkan dengan Bitcoin. Itulah mengapa sektor RWA ini akan tetap ya menjadi pilihan di Q2 2024. Next. Pasti timbul pertanyaan ya. Tadi ada CBDC. Ini ada RWA ya. Pasti teman-teman tanya nih ya. Mana calls-nya Prof ya? Udah ditanyain member tele saya Prof ini. Saya udah jauh-jauh ke sini ya. Ini ada admin Telegram di sini. Ada? Ya kasihan admin Telegramnya ini ya apa? Udah ditunggu membernya. Oke. Next. Ini bukan ajakan investasi, bukan ajakan membeli ya. Kalau cuan diem turun 4% bikin posko korban ya. Naik 300% diem turun 3%. Ini akan jadi aib AVS ya. Naik lagi 300% ya, diem koreksi ya 5%. Mana nih AVS gak kelihatan ya. Ya, salah satu di antara kalian pasti Pipo. Mana Pipo?
People. Mas people. Next. Oke. Pertama, ada yang nyangkut XRP dari tahun 2018. Wah, siapa? Yang nyangkut XRP dari tahun 2018. Ya, sekarang XRP juga ada chance dari range ini. Karena ada rumor BlackRock apply ETF-nya XRP. Dan XRP ini juga dinarasi CBDC. Karena udah bekerja dengan puluhan bank di berbagai dunia. So it's bullish, XRP. Ada chance ya, at least naik 2 kali lipat di tahun ini. Next, selanjutnya adalah Hedera, HBAR. Wah, siapa aja nih holdernya Hedera? Ya, ini retest di weekly chart. Ada kemungkinan membeli. HBAR ini giat di tokenisasi sekarang dan sedang mengerjakan proyek CBDC ya dengan Dana ya. Sekali lagi saya nggak kenal dengan ownernya HBAR ya. Yang saya kenal ini ownernya H Club ya, Bro Timothy. Next. Nah, terakhir, wah ini TNT ya, masih retrace ya, balik ke entry. Sekarang ada chance untuk membeli karena Bitcoin recover ya dari kepanikan terakhir, dan TNT ini two birds in one stone, tokenisasi dan juga CBDC. 3 koin itu tadi koin yang relatif aman ya sebenarnya kalau saya mention di sini, karena kapitalisasi cukup besar ya. Kalau teman-teman punya uang dingin, dana lebih, dan cari opportunity untuk setidaknya ya naik 2 kali ya, ini adalah berbagai pilihan. Sekali lagi bukan ajakan untuk investasi, ini hanyalah suatu renungan ya. Next. Oke, 2 naratif lain, cybersecurity dan privacy. Apakah tetap punya ruang di 2024 ini? Next. Privacy di tengah exploit data AI, RWA, dan juga spatial computing, ini akan menimbulkan exploit data yang berlebihan. Ya, sehingga privacy akan menjadi suatu isu sentral di tengah tingginya eksploitasi data dan juga teknologi. Next. Dan cybersecurity, ya, itu adalah interaksi yang paling dibutuhkan sekarang. Bahkan negara-negara sedang meningkatkan budget mereka untuk sektor cybersecurity. Jadi privacy, cybersecurity, CBDC, itu adalah 3 sektor yang harus kalian punya exposure di tahun 2024 akhir ini. Next. 2024, 2025 ya. Once in a lifetime opportunity harus kita maksimalkan. Karena mungkin ya ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ingat, keberuntungan itu selalu datang ke mereka yang punya persiapan. Dan saya yakin kalian semua di sini mempersiapkan yang terbaik untuk bulan tahun 2024-2025 ini. Jadi apresiasi buat kita semuanya. Terima kasih. Saya Kalimasada.